Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasalnya yang pertama, ayat 76 sampai 80. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Pada bagian ini nyanyian pujian Zakaria secara khusus terfokus pada Yohanes anaknya. Ia melantunkan syair yang berisikan doa sekaligus ungkapan syukur. Zakaria memberikan doa atas Yohanes yang akan berperan sebagai nabi untuk memberikan pengajaran kepada umat Tuhan, sehingga mereka dapat memahami pekerjaan penebusan yang sedang Tuhan kerjakan, khususnya pada saat Yesus Kristus menampakkan dirinya di tengah mereka. Di dalam doa itu pula Zakaria mensyukuri karya penebusan yang Tuhan hadirkan bagi umat yang sudah lama hidup dalam tekanan dan belenggu secara khusus oleh dosa. Melalui catatan nyanyian pujian Zakaria ini, si penulis Injil Lukas sebenarnya sudah memberikan penegasan mengenai pekerjaan pembebasan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nyanyian pujian Zakaria telah mengarahkan para pembaca untuk memahami secara spesifik bahwa karya pembebasan yang dilakukan oleh Yesus Kristus tidak bersifat politis atau tidak dimaksudkan dalam bentuk revolusi terhadap kekaisaran Romawi pada masa itu. Kuasa penyelamatan yang dihadirkan oleh Yesus Kristus adalah jauh lebih besar, bersifat menyeluruh dan esensial, yaitu terkait kehidupan kekal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, peran Yohanes adalah penting untuk memberikan pengajaran, membangun pengertian, dan kesadaran pada diri umat atas segala penyelamatan tersebut. Umat perlu terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa mereka membutuhkan penyelamatan tersebut demi mengalami hidup baru. Hal ini pun berlaku bagi setiap umat Tuhan di masa sekarang. Kita perlu terus membangun pengertian dan pemahaman yang benar tentang karya penyelamatan Tuhan. Hal ini akan sangat berdampak pada cara kita memperlakukan hubungan dengan Tuhan. Sebuah pemahaman yang baik tentu akan menghasilkan relasi dan sikap yang bertanggung jawab dalam hidup beriman kepada Tuhan. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, setiap umat Tuhan memiliki tanggung jawab untuk terus belajar mengerti dan memahami setiap aspek kehidupan beriman demi menghasilkan bentuk relasi serta sikap iman yang bertanggung jawab di hadapannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan bagi kami boleh mengalami dan mengenal Tuhan. Tolonglah kami untuk terus membawa diri kami dan memiliki niat mengalami pendidikan dan pengajaran iman untuk terus mengenal Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu memiliki pemahaman yang baik dan bangun sikap yang bertanggung jawab atas iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah relasi kami pun boleh semakin terbangun di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.